Ya baik, kita lanjut rangkaian mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kali ini saya akan memberikan petunjuk tentang pengerjaan tugas besar dari mata kuliah ini. Jadi nanti saya akan membagikan sebuah file. Nah, dalam file itu ada soal untuk membuat program berdasarkan studi kasus masing-masing. Ya, jadi soalnya buatlah sebuah program komputer berdasarkan studi kasus masing-masing sesuai nama tertera. Studi kasus nomor 0 disediakan sebagai contoh yang diperlihatkan melalui video tutorial di YouTube ya. Seperti yang kita sekarang saksikan. Oke, di contoh studi kasusnya. Jadi di sini ada misalkan ini daftar buku. Ini nanti video yang akan kita contohkan. Nah, nanti ada data ISBN, kemudian ada data file datanya buku. Nah, kemudian selanjutnya ada tanaman hias, kemudian nama tanaman, penjelasan atau deskripsi tentang tanaman tersebut, dan seterusnya. Nah, ini disesuaikan nanti dengan nama di sini. Ya, jadi misalkan Muhammad Ahsan Taufik itu mengerjakan nomor 1 yang ini. Kemudian Muhammad Arif itu mengerjakan nomor 2 dan seterusnya. Ini masing-masing berbeda studi kasus. Nah, apa yang harus dikerjakan yaitu membuat program, dan program yang Anda buat itu harus memenuhi ketentuan berikut. Jadi ada 12 poin yang harus terpenuhi di program tersebut. Yang pertama, Anda harus membuat dulu logaritm atau flowchart-nya menggunakan aplikasi logaritm. Oke. Nah, kemudian kedua, membuat programnya, tentunya membuat program dengan menggunakan bahasa C++. Di dalam program itu menggunakan variabel global dan lokal. Ya, variabel global dan kemudian lokal, apakah itu di prosedur dan seterusnya. Nah, kemudian menggunakan array data. Jadi kita mengerjakan program ini sesuai dengan materi atau topik pemrograman yang sudah kita pelajari. Ya, jadi kita pelajari array data, berarti kita nanti akan menggunakan array data. Bagaimana menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan ini semua. Kemudian 5, menggunakan struktur seleksi atau control selection, yaitu if dan switch. Nah, kalau if dan switch artinya dua-duanya harus dipakai, idealnya ya. Ya, jadi jangan hanya menggunakan if, terus kemudian switch-nya tidak. Nah, ini secara khusus di bahasa pemrograman C++. Oke. Nah, poin ke-6 itu menggunakan 3 bentuk struktur perulangan. Jadi ada 3 bentuk struktur perulangan dan semuanya harus dipakai. Yaitu pertama for, ada while, kemudian do while. Kemudian ke-7 menggunakan prosedur dan fungsi. Nah, silahkan kembali baca-baca atau melihat ulang tentang prosedur dan fungsi, nanti gunakan untuk menyelesaikan program ini. Nah, tapi nanti juga akan diperagakan di contoh nomor 0 ini. Nah, kemudian 8 itu menggunakan prosedur dan fungsi, tapi dalam hal ini dia menggunakan minimal 2 parameter. Jadi kalau ada prosedur, ada fungsi, di materi yang kita sudah pelajari, itu ada prosedur yang memiliki parameter dan fungsi juga memiliki parameter. Ya, bisa lebih dari 2, tapi minimal 2 parameter. Oke, artinya tidak bisa cuma 1 ya. Ya, tapi kalau ada misalnya prosedur dengan parameter 1, tidak masalah sepanjang kriteria 8 ini tersedia. Misalnya ada menggunakan 4 prosedur ya, misalnya menggunakan 4 prosedur. Menggunakan 4 prosedur dan fungsi misalkan. 2 prosedur, 2 fungsi. Kemudian satu prosedur tidak pakai parameter, kemudian yang satunya pakai 2 parameter. Atau misalkan dari 4 itu hanya 1 prosedur yang menggunakan 2 parameter, itu tidak masalah karena ini atau ya, artinya salah satunya minimal 1, baik itu prosedur maupun fungsi yang memiliki parameter 2 parameter. Oke, nah tergantung nanti pendekatannya kalian menyelesaikan kasus ini. Kemudian 9, nah ini ada fiturnya, mengimplementasikan fitur input data. Jadi ada input datanya. Jadi ada menu input data, kemudian ada menu tampilkan data, di 11 ada menu untuk menghapus data, kemudian ada menu untuk mengimplementasikan fitur pencarian data.
Ya, jadi ada fitur untuk mencari data dalam koleksi data. Oke, nah ini contoh soalnya. Nanti setelah dikerjakan maka tentu ada dua hasilnya. Pertama, file untuk flowchart-nya yang menggunakan flow algorithm. Kemudian kedua, file C++-nya. Nah, dua file ini harus dikumpulkan ya melalui link nanti akan diberikan usul. Ya, di sini ya, di submit. Ya, jadi ada name, kemudian nama, kelasnya apa, kemudian tambahkan filenya dan seterusnya. Saya itu di submit. Oke. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya programnya ini, ya misalkan kita contohkan yang daftar buku, jadi ada dua data atau dua field, ISBN-nya ada judul buku, ya, semuanya studi kasus ya, ini semuanya dua ya minimal. Nah, kira-kira kalau ini dikerjakan, daftar buku dengan memenuhi sebuah ini, maka kira-kira gambar flowchart-nya akan seperti ini. Ya, nanti akan diperlihatkan step by step-nya cara membuat ini, tapi kurang lebih seperti ini, nanti disimpan dan filenya ini yang di-submit. Nah, dan kalau misalnya dari sini kita buat programnya, maka programnya kurang lebih seperti ini. Ini sudah jalan. Nah, misalkan bayangannya kita lihat ini fiturnya data, tampil data, hapus data, kemudian pencarian data. Ya, boleh ini menjadi pencarian dulu baru hapus. Tidak masalah ya urutannya. Oke, misalkan kita jalankan kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, misalkan ini ada menu ya, ini fiturnya. Jadi ada input data, tampil data, cari buku ya, kemudian hapus buku karena kebetulan studi kasusnya kita ini contohkan adalah buku. Oke. Nah, kemudian ada 5 ya. 5 ini syaratnya tadi hanya sampai 4 ini fitur ya. Ya tidak mesti ada, tapi kalau ada nilai plus. Input data. Misalnya kita nomor 2 dulu. Ini kita belum input data, kita tampilkan nomor 2. Pilih nomor 2 menunya, tampilkan, harusnya belum ada buku. Ya, daftar buku belum ada ya. Kemudian coba input nomor 1. Ya, misalnya ISBN-nya kita kasih nomor sembarang saja. Judul bukunya misalnya matematika. Oke. Nah, sekarang kita sudah menginput satu buku. Coba kita tampilkan. Nah, ini sudah ada. Oke, coba kita input satu lagi. Nah, misalkan ISBN-nya 345, kemudian kita input judulnya. Oke. Nah, kita input lagi sebanyak 3, jadi 678. Judul bukunya misalnya itu dia. Oke. Nah, sekarang kita tampilkan. Nah, sekarang ada 1 2 3 buku. Misalnya saya ingin mencari buku ya, mencari buku dengan ISBN 345. Berarti nomor 3. Nah, sekarang masukkan ISBN buku yang dicari, misalnya 345. Nah, ini data ditemukan pada indeks ke-1 tadi karena sudah ada. Nah, coba misalnya kita mencari data yang belum ada, misalkan kita belum pernah menginput ISBN seperti ini. Kita nah, data tidak ditemukan karena memang belum ada data ini ya. Nah, kemudian coba nomor 4 menunya. Kita ingin menghapus 345. Nah, menghapus data pada indeks 1. Nah, dihapus. Nah, harusnya sekarang buku tinggal 2. Ya, tadi sudah terhapus. Oke, selanjutnya menu kelima keluar. Oke, sudah program terakhir selesai. Oke. Sekarang kita akan step by step untuk bagaimana membuat flowchart ini, ya, memenuhi kriteria ini ya, ketentuan ini. Pertama kita menyelesaikan program dengan flow algorithm. Jadi kita akan membuat program daftar buku. Jadi program itu seperti sudah dijalankan tadi, nanti akan berisi sebuah array yang akan menampung data-data buku, data ISBN, data judul dan itu ya. Jadi ada 2. Data ISBN dan data buku. Nah, kemudian kita bisa melihat ini ketentuan-ketentuan, ada global, lokal. Nah,
yang ini khusus poin 2 dan seterusnya nanti akan bisa terlihat jelas mana lokal globalnya ketika kita menggunakan programnya C++-nya. Sekarang kita fokus dulu ke logaritmnya ini. Oke, kita akan membuat ini. Kita akan buat file baru di sini. Oke. Nah, sekarang pertama kita mau mulai dari mana? Misalkan mendeklarasikan variabel global atau lokal, kita deklarasikan variabel dulu bisa. Ya, kita deklarasikan misalnya define declare kita misalkan daftar ISBN. Oke. Nah, kita menggunakan tipe data integer. Ya, ini untuk generalisasi saja ya. Bisa string, bisa ini lain. Cuma kita integer karena ISBN itu biasanya angka-angka. Kita tidak mengikuti angka full hanya untuk menyederhanakan saja kasusnya. Nah, kemudian karena ini adalah daftar buku, ya daftar ISBN berarti tentu dia adalah array. Kita gunakan array. Nah, untuk size-nya kita sederhanakan saja, kita kasih ukuran 10. Jadi hanya bisa menambahkan sampai 10 buku. Oke. Nah, kita sudah mendeklarasikan array. Jadi poin ini menggunakan array poin 4 itu sudah terpenuhi di flowchart. Oke, kita lanjut. Misalnya saya deklarasikan lagi. Nah, ini adalah daftar judul. Ini karena judul harusnya adalah string. Terus array sama karena size-nya ISBN, karena ISBN-nya berpasangan. Ya, perhatikan di sini kita punya dua array, yaitu daftar yang berlist ISBN-nya dan daftar yang berlist judul. Nah, karena duanya ini sama, itu tentang identitas buku, maka harusnya jumlah datanya, array-nya harus sama. Oke, jadi di sini kita kasih 10 sama. Ya, ini sama. Nah, selanjutnya berarti ini sudah array data ini sudah terpenuhi. Ya, variabel ini anggaplah sudah terpenuhi juga, variabel global ya. Karena kita deklarasikan array. Nah, selanjutnya kita bisa langsung membuatkan sebuah menu ya. Jadi menu ini akan tampil ketika program dijalankan. Itu meminta input data, tampil data, hapus data, atau pencarian data. Jadi 4 fitur. Oke. Nah, kita bisa langsung sini. Ya. Oke, kita akan membuat menu dengan menggunakan prosedur. Kita buat function. Nah, sekarang menu. Ya, atau bisa juga kita tuliskan tampil menu. Oke. Nah, kita tidak membutuhkan parameter sehingga ini nanti menjadi prosedur. Kemudian return type-nya ya kita tidak membutuhkan, jadi ini prosedur ya. Parameter juga kita tidak butuhkan. Jadi parameter tidak menentukan fungsi atau prosedurnya, yang menentukan dari return type-nya. Kalau return type-nya non, maka dia akan menjadi prosedur. Oke, jadi tampil menu. Nah, sekarang kita karena tampil kita butuhkan output. Nah, sekarang kita punya 4 output. Jadi pilih menu, jadi pilih menu. Nah, ini kita butuh ini. Kemudian yang selanjutnya menu pertama adalah input buku. Kemudian menu kedua kita tampilkan daftar buku. Oke, kemudian menu ketiga ya. Menu ketiga itu cari ya, kita cari buku. Selanjutnya yang keempat hapus buku. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan menu untuk keluar dari program. Exit program. Oke, nah ini pilihan
Nah, selanjutnya kita gabung. Kita kasih pemisah supaya jelas batas-batasnya. Oke, ini pemisahnya. Nah, ini tinggal di oke. Input buku. Nah, ini ya. Ini harusnya ada tanda gabung di sini. Akhirnya ini juga harusnya ada, ini juga harusnya ada. Oke. Nah, sekarang kita sudah menampilkan menu. Nah, kalau kita kembali di main, nah, terus selanjutnya kita memanggil menu di sini. Kita memanggil call sini, kemudian kita panggil tampil menu seperti biasa di penggunaan prosedur. Silakan direview kembali. Oke, nah ini maka kalau kita jalankan, nah, program kita akan kurang lebih seperti ini. Ini ada yang menu pertama input buku, nomor 2 kemudian tampil daftar buku, 3 cari buku, 4 hapus buku, 5 exit program. Nah ini nanti kita harusnya diminta untuk menginput pilihan. Oke, sampai di sini kita sudah memenuhi beberapa poin. Pertama, kita sudah memenuhi array, kita sudah memenuhi variabel global, kita juga sudah menggunakan prosedur. Ya, ini kita sudah memenuhi yang ini. Oke, nah kita juga sudah memenuhi ini. Ya, paling tidak sebatas menu ya, tapi belum diimplementasikan. Oke, selanjutnya kita akan membuat ini berulang. Ya. Kalau misalnya kita tekan pilih nomor, ya memungkinkan kita memilih di sini pada saat dijalankan. Di sini memungkinkan kita menginput data pilihan misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, karena itu kita butuh perulangan. Perulangan yang akan kita pakai yaitu ya bisa kita pilih while atau do while. Nah, sekarang kita ke sini, kita pilih do while. Do while. Nah, sekarang do while ini akan mengulang terus ketika kondisinya tidak exit. Ya. Jadi di sini kita jalankan, kita kasih kondisi jika exit app, ya, hanya nama variabel ya, exit app itu tidak sama dengan true. Ya. Kalau kita bahasa Indonesia saja, jika keluar itu tidak sama dengan true. Jadi kalau status keluarnya tidak sama dengan true, maka dia akan mengulang terus. Oke. Nah, karena keluar ini adalah sebuah variabel, berarti di sini kita harus mendeklarasikan sebuah variabel. Variabel deklarasi, kemudian kita deklarasi ini keluar, variabel keluar. Nah, tipenya adalah boolean. Nah, jadi tipenya boolean. Keluar oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita harus inisialisasi dulu boolean ini. Keluar ini ya. Jadi kita inisialisasi sini keluar itu sama dengan false. Sehingga dia bisa terulang. False. Oke, jadi dia statusnya false. Jadi kalau statusnya false, maka dia akan berulang. Nah, sekarang kita akan ke sini menampilkan menu. Oke, jadi kita cut.
Kemudian kita masukkan di sini. Jadi ini akan menampilkan menu. Oke. Nah, ini sedikit demi sedikit semakin berkembang dari gambar kita, flowchart kita. Nah, jadi ini sudah, kalau kita run, maka ini akan ditampilkan berulang-ulang. Ya, kita set dulu kecepatannya supaya dia medium. Lalu coba kita jalankan. Nah, ditampilkan terus. Ya. Oke. Jadi sampai di sini, kemudian oke. Nah, selanjutnya di sini kita pada saat tampil menu ini harusnya kita bisa memilih menginput pilihan kita. Nah, sekarang kita edit dulu ini. Ini di menu. Kita bisa edit dulu ini, tampil menu. Nah, selain menampilkan ini, juga nanti di belakangnya dia akan menampilkan ini. Masukkan pilihan Anda. Ini 1 sampai 5. Oke. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini, ke main programnya. Nanti di sini kita akan menginput pilihan. Jadi input. Sekarang yang diinput itu adalah pilihan. Nah, input pilihan ini adalah sebuah variabel. Nah, yang dipilih berdasarkan nanti input dari sini. Pilihan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena itu kita harus mendeklarasikan variabel pilihan yang tipenya adalah integer. Oke, jadi tipenya adalah integer. Kita bisa deklarasikan di sini. Declare, kemudian kita tuliskan pilihan, kemudian dia integer. Oke. Nah, sehingga nanti akan pilihan ini akan ditampilkan, ya, di menunya ya akan ditampilkan. Oke, jadi kita akan mencoba menjalankan ya. Ini jadi tampil menu, nanti akan meminta input pilihan. Saran, ya sekarang sudah bisa. Masukkan pilihan Anda. Jadi misalnya saya masukkan pilihan 1, nah, maka dia akan menampilkan 1, terus ditampilkan lagi 2, 3, 4, 5. Nah, ini tidak akan berhenti, ya. Dia tidak akan berhenti, ya, karena dia akan dia mengulang terus, ya. Oke, bagaimana caranya supaya bisa berhenti? Maka dia harus keluar ini statusnya harus bernilai true. Jadi kita harus set statusnya bernilai true. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan di sini. Nah, kita seleksi pilihannya. Jika pilihan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, maka proses yang terjadi akan berbeda. Nah, tapi sebelum ini kita review dulu. Nah, di sini kita sudah menggunakan perulangan do, ya. Jadi ini sudah terpenuhi. Ya, jadi tadi ini sedang dikerjakan, ini terpenuhi. Kemudian ini juga terpenuhi. Kemudian array sudah terpenuhi, prosedur sudah.
Nah, ini sudah ada menunya. Nah, sekarang kita sudah ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan perulangan atau seleksi. Ya. Kita akan menggunakan if. Nah, di dalam implementasinya nanti di pemrograman di bahasa C++, kita akan menggunakan switch karena ini lebih efektif. Tapi di sini karena dukungannya hanya di if, maka kita akan menggunakan if. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Kita akan menggunakan if ini akan semakin ini. Nah, sekarang jika pilihan itu sama dengan 5, jika pilihan sama dengan 5, maka kondisi true-nya ini keluar ini harus kita jadikan true. Di keluar itu sama dengan true. Oke, nah ini sudah ada satu. Kita sudah implementasikan. Oke, nah coba kita run. Nah, kalau misalnya sama dengan 1, maka tidak akan terjadi, masih diulang. Sama dengan 2, masih. Nah, coba kita sama dengan 5, maka harusnya dia akan mengeksekusi ini dan program akan berhenti. Dan oke, program sekarang berhenti. Oke, nah sekarang kita lanjutkan di sini. Kalau program berhenti, kita buatkan output di sini. Program berakhir. Oke. Nah, kita run. Coba kita jalankan 1, 2, 3, 1 lagi. Nah, sekarang kita ke 5. Nah, sekarang program berakhir. Nah, kita sudah berhasil mengimplementasikan kondisi if atau seleksi. Jadi kita sudah memenuhi ini. Oke. Nah, sekarang masalahnya kita baru mengimplementasikan 1. Kita baru mengimplementasikan 1. Padahal di menu itu ada 5. Berarti di sini kita harus membuat kondisi 5 kali. Nah, dan kita di sini mengimplementasikannya langsung pada pilihan 5. Harusnya dari 1, 2, 3, 4, baru 5. Oke, nah sekarang kita edit ini. Nah, kita jadikan ini 1. Nah, ini untuk sementara kita cut dulu. Belum ada. Nah, kalau pilihan 1, ini kita kasih komentar dulu. Pilihan 1 ini adalah pilihan input buku. Nah, supaya ini jelas nanti prosesnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang kalau bukan pilihan 1 berarti dia false. Nah, sekarang di sini kita kasih seleksi lagi. Nah, sekarang pilihan apakah dia sama dengan 2? Ya. Kita kasih sama dengan 2 juga. Ya, sesuai dengan bahasa C++ ya. Nah, ini kalau pilihan 2 berarti dia menampilkan, kita kasih komentar, menampilkan daftar buku. Oke, nah ini sudah makin berkembang flowchart kita dari awal. Oke, nah sekarang kalau bukan pilihan 2 berarti dia pilihan, kemungkinan dia pilihan 3 dan seterusnya. Untuk kita ini pilihan sama dengan 3. Di pilihan 3 kita implementasikan mencari. Jadi mencari buku dengan ISBN. Oke, kalau bukan pilihan 3 berarti kemungkinan lagi dia pilihan keempat. Pilihan sama dengan 4. Nah, kita kasih komentar. Menghapus buku dari daftar. Oke.
Nah, sekarang tinggal terakhir. Kalau bukan pilihan 4 berarti dia mungkin pilihan 5. Atau kalau bukan pilihan 5 ya itu tidak akan kita proses ya. Jadi di sini pilihan sama dengan 5. Nah, di sini kemudian kita kasih keterangan keluar program. Oke. Nah, karena ini pilihan 5, maka disinilah kita paste tadi yang ini. Keluar sama dengan true. Sehingga kalau ini dipilih akan ke sini. Nah, sekarang kalau bukan pilihan 5, maka kemungkinan dia memilih bukan 5 tapi 7, 8 atau 6 atau 0, maka itu adalah pilihan yang salah. Karena itu kita kasih keterangan di sini output. Ini Anda atau pilihan tidak sesuai menu. Oke, nah sekarang kita coba lihat. Nah, kita sudah membuat seleksi. Kalau pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti itu kita sudah menampilkan. Nah, sekarang coba kita run. Dengan mencoba ini, apakah pilihan tidak sesuai menu akan ditampilkan. Oke, pertama 1. Ya, karena di 1 ini belum ada proses, jadi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian 2. Sama di pilihan kedua ini juga belum ada proses yang kita ini deklarasikan. Dan 3, dan seterusnya. Sekarang kalau saya memilih 9 itu tidak ada dalam menu ini. Maka harusnya dia akan menampilkan bahwa pilihan tidak sesuai dengan menu. Nah, ini. 9 diberikan tampilan pilihan tidak sesuai menu. Terus dipilih lagi. Sampai kemudian saya memilih 5, maka dia akan berakhir. Maka program berakhir. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat logika fitur ini. Nah, kita sudah menggunakan seleksi, array, variabel, global, kemudian sudah menggunakan tadi prosedur, kemudian perulangan. Nah, sekarang kita coba implementasikan menu untuk input. Ya, yang pertama pilihan untuk input buku. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Nah, untuk input buku kita butuh variabel jumlah. Jadi karena ini adalah array, berarti nanti ada indeksnya. Kalau kita pertama kemudian menjalankan program, maka tentu belum ada buku di dalam data kita, array data kita. Jadi ini kosong, ini juga kosong. Nah, untuk bagaimana mengetahui data setiap data yang ada di dalam array ini, maka kita harus mengaksesnya menggunakan indeks. Nah, jadi kalau indeks 0, karena dimulai dari 0 itu berisi, berarti jumlah bukunya 1. Kalau indeks 1 terisi, berarti jumlah bukunya ada 2. Berarti kita perlu satu variabel jumlah buku. Ya, atau jumlah saja ya. Ya, bisa juga lebih jelas jumlah buku. Nah, sekarang kita bisa mendeklarasikan jumlah itu menggunakan integer. Nah, karena di sini sudah ada deklarasi integer, kita tinggal edit, tambahkan. Sekarang ada pilihan, karena sama berarti kita tinggal tulis jumlah buku. Ini variabel untuk menampung jumlah buku atau melacak jumlah buku yang kita ini. Oke. Nah, selanjutnya, kita akan menginput data, misalnya ISBN itu dengan menggunakan fungsi. Nah, fungsi ini tidak berparameter karena hanya akan menampilkan input. Nah, kita mulai add function. Ya. Input ISBN. Oke, jadi kita menginput ISBN. Kemudian dia karena fungsi dia return integer. Return value-nya adalah ISBN. Oke.
Nah, di sini kita akan menginput, kita tampilkan dulu keterangan. Oke, misalkan masukkan ISBN. Oke, nah selanjutnya barulah input. Ini keterangan ya. Inputnya ISBN. Oke, sehingga dia sudah return ISBN. Oke, ini sudah jadi input ISBN. Tinggal kita ke sini ke main, ke sini input buku. Nah, sekarang kita tinggal perhatikan variabel di sini, variabel daftar ISBN indeksnya. Nah, di sini kemudian ada jumlah buku. Nah, kita di sini harus inisialisasi dulu jumlah bukunya. Nah, sekarang jumlah bukunya kita inisialisasi, kemudian di sini jumlah buku. Karena belum ada buku, berarti kita inisialisasi dengan jumlah awal 0. Oke. Nah, sekarang kita sini. Nah, ini variabel array-nya untuk menampung data. Berarti pada saat di input itu kita assign di sini. Nah, sekarang daftar ISBN indeks ke jumlah buku. Jumlah buku sekarang adalah 0, berarti indeks ke 0 itu didapatkan dari input ISBN. Oke, ini fungsi yang sudah kita buat tadi. Jadi ini didapatkan dari fungsi ini menginput, lalu nilai inputnya itu akan dikembalikan ke dalam variabel array. Oke. Nah, sekarang ini baru input ISBN. Berarti kita masih perlu input untuk judul karena ada dua data yang kita perlukan. Oke, kita buat lagi. Berarti input judul. Nah, sekarang dia adalah function, maka dia string kalau judul adalah string. Kemudian kembalinya adalah returnnya adalah judul. Oke. Nah, di sini kita output kasih keterangan. Oke, masukkan judul buku. Nah, sekarang di sini input judul. Oke. Nah, sekarang returnnya judul. Oke, selesai. Ini jadi fungsi yang kita buat. Nah, kembali lagi ke sini. Maka sama dengan ini kita buat assign lagi untuk daftar judulnya. Jadi daftar judul, indeksnya ke jumlah buku, itu sama dengan input judul. Oke, sudah. Nah, sekarang kalau kita sudah menginput data, berarti sekarang bertambah bukunya. Jumlah bukunya bertambah, bukan lagi 0. Berarti di sini kita harus assign lagi. Ini jumlah buku itu sama dengan jumlah buku tambah 1. Karena datanya sudah bertambah. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil mengimplementasikan menu 1, yaitu input buku. Nah, kalau kita kembali ke sini review, nah, ini sudah berarti ini sudah betul ya, ini sudah checklist. Nah, ini sudah kita implementasikan. Kemudian kita juga sudah mengimplementasikan ini, prosedur dan fungsi. Prosedur tadi sudah kita implementasikan sebelumnya, fungsi sudah. Nah, sekarang jadi yang belum betul-betul belum, ini fungsi berparameter dengan perulangan while dengan for, ya, while dengan for. Nah, ini sebentar lagi akan kita implementasikan. Oke. Nah, selanjutnya kita tes dulu. Oke, kita tes. Nah, oke, kita lihat variabelnya. Nah, ini variabel. Nah, ini daftar ISBN belum ada datanya. Ini keluarnya juga false. Kemudian pilihannya belum ada, jumlah buku 0. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Kita pilih 1. Berarti jumlah buku. Harusnya nanti pilihan ini akan berubah. Dan seterusnya. Bentar. Nah, oke. Nah, sekarang
pilih yang satu input buku. Jadi masukkan ISBN. ISBN-nya itu misalnya inputan 123 ISBN. Enter. Sekarang masukkan judul. Judulnya misalnya matematika diskrit. Oke. Enter. Nah, sekarang perhatikan, ini kembali lagi ke menu ini, tapi di sini di daftar ISBN sudah ada satu, kemudian daftar judul sudah ada. Kalau saya pilih kembali menu satu input buku, enter, akan kembali diminta input, saya masukkan 456 ISBN-nya, kemudian ini komputer jaringan judulnya. Nah, ini sudah ada buku kedua 456, kemudian judulnya komputer jaringan. Oke, jadi dari sampai sini kita sudah berhasil mengimplementasikan program kita di flowchart akan flow algorithm dan berhasil dijalankan. Oke, nah kalau saya pilih 5, maka program keluar. Oke, sampai sini kita sudah mengimplementasikan menu pertama. Nah, selanjutnya kita ke menu kedua, yaitu menampilkan daftar buku-buku. Oke, nah sekarang di sini kali ini kita akan menggunakan prosedur, lalu kita akan menggunakan parameter. Nah, kita akan mengirim parameter ini. Perhatikan syaratnya di sini kita menggunakan salah satu prosedur atau fungsi yang minimal 2 parameter. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan dengan mengirim 3 parameter untuk menu kedua, yaitu menampilkan data buku-buku. Oke, pertama kita buat dulu prosedurnya. Tampil buku. Nah, dia adalah prosedur, berarti tidak ada return type-nya. Sekarang parameternya apa? Pertama, karena kita akan mencetak menampilkan buku, berarti kita butuh parameter daftar ISBN. Dan dia adalah array, parameter pertama. Parameter kedua adalah daftar judul. Karena dia adalah string, tidak pakai string. Oke. Parameter ketiga adalah jumlah buku. Nah, itu adalah array. Oke. Nah, kita sudah menambahkan parameter. Oke, selanjutnya kita akan membuat, karena ini adalah koleksi data dari daftar ISBN ya, atau data array, berarti untuk membaca semuanya kita membutuhkan perulangan. Nah, untuk perulangan kita akan menggunakan perulangan bentuk kedua, yaitu for. Nah, karena for itu membutuhkan variabel, maka kita deklarasikan variabel dulu di sini. Declare, kita gunakan variabel index, integer. Oke. Nah, sekarang kita buat variabel perulangannya. Variabelnya adalah index. Start value-nya itu mulai dari 0. Kemudian end value-nya itu sesuai dengan jumlah buku. Jadi jumlah buku kurang 1. Nah, ini penting. Kenapa dikurang 1? Yaitu karena indeks dimulai dari 0. Sehingga kalau jumlah bukunya 5, berarti indeksnya maksimal 4. Karena dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Itu sudah 5. Oke, increase-nya 1. Oke. Nah, ini kita sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita menampilkan. Nah, sekarang tinggal menampilkan di sini. Berarti kita memakai simbol output. Nah, sekarang kita menampilkan judul, oke. Nah, sekarang kita ambil dari daftar judul indeks ke indeks. Nah, karena sesuai dengan perulangan. Yang pertama itu harusnya ISBN
kita ambil dari daftar ISBN index. Oke. Kemudian judul, daftar judul. Oke. Nah, sekarang di sini sebelum kita cetak kita beri keterangan ya. Food ini hanya keterangan saja. Berikut buku dalam daftar. Oke. Sekarang prosedur kita dengan parameter sudah selesai. Tinggal kita kembali ke main menu. Nah, kemudian tampil. Nah, kita tinggal menampilkan. Nah, sekarang tampil buku. Ingat ada parameternya. Jadi kita harus kirim sebagai argumen daftar ISBN, kemudian daftar, judul, kemudian jumlah buku. Nah, ini adalah parameter. Ini parameter yang kita kirim yang prosedur. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita lihat dulu. Ini belum. Sekarang kita masukkan ISBN, judulnya matematika discrete. Ini sudah ada. Ini sudah matematika discrete. Kemudian input lagi ISBN-nya 345. Kemudian kita kasih judul fisika. Dan kemudian input lagi sampai 3, 6, 7, 8. Kemudian judulnya adalah jaringan komputer. Oke. Nah, sekarang coba kita tampilkan menu kedua. Berarti nanti akan dieksekusi. Ya, ini. Daftar 1 ISBN 123, judulnya matematika discrete. ISBN-nya 345, judulnya fisika, kemudian 68 judulnya jaringan komputer. Jadi kita sudah menyelesaikan input tampilan. Nah, sekarang kita tinggal 5 juga sudah. Tinggal 2 menu yang harus kita selesaikan, yaitu mencari buku dan menghapus buku. Nah, sekarang perhatikan kita review dulu di sini. Nah, ini kita sudah selesaikan. Ini sudah ada, ini sudah terpenuhi, ini 2 sudah terpenuhi. Ya, ini for-nya sudah, ini sudah. Tinggal while-nya yang belum. Ini juga fungsi prosedur sudah, ini juga sudah. Karena kita sudah mendeklarasikan prosedur dengan 3 parameter. Ya, padahal syaratnya hanya 2 parameter. Dan atau ya, artinya salah satunya yang bisa kita pakai. Kemudian ini sudah, jadi praktis yang belum itu cuma poin ini, implementasi poin ini 2, 11, 12 dengan Y. Oke, kita akan implementasikan itu di video yang terpisah ya. Lanjutan dari ini supaya tidak terlalu panjang.